Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أظلمت أمة الدنيا نزع منها عباد الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولمت بركة الوحي وإذا تساوت أمتي سقطت من أيديها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahim, yang Maha Pengasih di antara pengasih. Saking kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luas hadirin mulia, sampai-sampai Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat pada seorang hamba. Meskipun seorang hamba itu sering melupakan Allah, meskipun seorang hamba itu sering ingkar dan mendurhakai Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Rahimnya dan Maha Rahmannya senantiasa memberikan nikmat terus kepada kita. Maka hadirin, dalam satu ayat Allah firmankan dalam Al-Qur'an, surah Az-Zumar ayat 53, apa kata Allah? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada seluruh hamba-hambaku yang melampaui batas ikut nafsu mereka, yang mengikuti nafsu sehingga kita menentang Allah, yang mengikuti nafsu kita sehingga kita mendurhakai Allah, melakukan satu kesalahan, satu maksiat, satu dosa. Tapi apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun langit dan bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi ini dipenuhi oleh dosa-dosa kita, namun ampunan Allah itu lebih luas daripada itu. Maka hadirin mulia, innahu huwal ghafurur rahim, kata Allah. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kasih sayang Allah yang luas tak terbatas. Tapi hadirin mulia, kasih sayang Allah SWT kepada hambanya ini 70 kali lebih daripada kasih sayang seorang ibu kepada anak. Kita bisa lihat saja hadirin. Saya dulu waktu saya masih jahiliyah, meninggalkan Palembang ini dalam keadaan saya belum ada tato, berangkat rantau, begitu hidup jahiliyah hadirin. Sampai saya tato badan saya karena tertipu daripada pindah dunia. Dia merasa bahwa saya bertato saya akan berjaya, dengan bertato orang-orang akan menghargai kita semua. Dan kesalahan saya hadirin. Dan ketika saya balik lagi ke Palembang menemui ibu saya, dalam keadaan fisik saya sudah berubah, penuh dengan tato. Ibu saya saja masih mengakui saya sebagai anaknya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ibu saya saja masih menerima saya sebagai anaknya, apalagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kasih sayang Allah 70 kali lebih daripada kasih sayang seorang ibu pada anak. Dan maka hadirin mulia, salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada diri kita ini, yaitu diutusnya Rasulullah SAW. Diutusnya seorang laki-laki yang rela dan mengorbankan harta dan nyawanya, mengorbankan darah, keringat dan air matanya demi kita sebagai umat. Maka hari ini kita bisa kenal Allah, hari ini kita bisa kenal Islam. Ini tidak lepas daripada perjuangan Rasulullah SAW yang mengorbankan darah, keringat dan air mata untuk ini agama. Rasulullah SAW waktu pertama kali menerima wahyu dari Allah, diutus oleh Allah menjadi Rasulullah, maka Rasulullah sering menyumpai umat ini, menyumpai manusia kafir Quraisy saat itu. Jika Rasulullah pergi pagi dengan baju putih hari mulia, pulang sore hari sudah berumuran darah dan tai onta hari mulia. Bukan mudah hati berjuang Rasulullah SAW mengenalkan umat ini kepada Allah. Sampai hari mulia, pernah satu ketika Rasulullah SAW dalam keadaan rukuk, dalam keadaan sholat, digantungi jeroan unta oleh orang-orang kafir, sehingga beratnya hari mulia Rasulullah tidak bisa mengangkat kepalanya. Sampai terjatuh Rasulullah SAW, datanglah anaknya saat itu, seorang gadis kecil yang membersihkan daripada luka dan kotoran-kotoran di wajah ayahnya. Maka hadirin, ternyata wanita tersebut anaknya Rasulullah SAW yang bernama Zainab.
Dalam keadaan menangis Zainab kepada Rasulullah, wahai ayah, kenapa mereka jahat sekali kepada engkau? Maka kata Rasulullah SAW, wahai Zainab, sabarlah, ketahuilah bahwasanya Allah sudah berjanji agama akan masuk di dalam rumah-rumah setiap orang di muka bumi, meskipun dengan kehinaan ataupun kemuliaan. Maka orang-orang yang menerima agama akan dimuliakan oleh Allah, dan orang-orang yang menolak agama akan dihinakan oleh Allah. Maka hadirin yang mulia, saking luar biasa kasih sayang Rasulullah kepada kita hari ini. Ketika Rasulullah sakaratul maut, dalam keadaan ajal hendak menjemputnya, maka Rasulullah SAW diketuk dalam keadaan sakit yang parah. Waktu itu di rumah Aisyah sedang berada Fatimah, saat itu ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka ada suara mengetuk dari balik pintu dan ucap assalamualaikum. Maka Fatimah menyahut, waalaikumsalam, jangan dulu masuk karena bapak saya sedang sakit, karena ayah saya sedang sakit keras. Maka ditinggalkan pintu oleh Fatimah radhiyallahu anha. Ditanya langsung oleh Rasulullah, wahai Fatimah, tahukah engkau siapa tadi? Tidak tahu wahai ayah. Tidak tahu wahai Rasulullah. Sesungguhnya ini kayaknya ini baru pertama kali ke sini. Maka kata Rasulullah, bukakan pintu. Sesungguhnya itu malaikat maut. Maka hadirin mulia, setelah buka pintu, Rasulullah pun mulai dicabut ruhnya hadirin mulia. Dan keadaan Jibril saat itu sudah menoleh ke arah lain, karena tidak tega melihat Rasulullah dijemput daripada ajal. Maka Rasulullah katakan kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, jijikkah engkau melihat keadaanmu seperti ini? Sehingga kau tidak mau menatapku, hingga kau menoleh ke arah yang lain, wahai Jibril. Maka kata Jibril, ya Rasulullah, siapa yang tega melihat kekasih Allah dijemput daripada ajal? Maka ditarik pelan-pelan dari rasa sakit. Maka berkata Rasulullah SAW pada malaikat Israel, ya Khalili Israel, wahai kekasihku Israel, seperti inikah rasa sakit sekarang mau? Seperti inilah rasa sakit ketika dicabut nyawa. Kata Israel, beginilah ya Rasulullah, ya beginilah. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, jikalau sakaratul maut sakitnya seperti ini, jangan kau timpakan kepada seluruh umat. Biarkan aku saja yang menanggungnya, karena mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan sanggup ya Allah. Sementara aku nabi mereka, aku pemimpin mereka. Maka timpakan seluruh sakit sakaratul maut umatku kepadaku saja ya Allah. Maka saking mulia hati mulia, saking sayangnya Rasulullah SAW, saking cintanya kita kepada Rasulullah SAW kepada kita umatnya, sampai dihembuskan nafas terakhirnya di mulia. Ketika sudah susah berbicara, maka membisikkan pada Sayyidina Ali. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Ali, jagalah perkara sholat, takutlah kepada Allah masalah sholat, dan jagalah orang-orang lemah di sekitarmu. Maka Ali mulia terus dicabut ruhnya, mulai perlahan-perlahan disebut ruh Ali mulia, sampai dihembuskan Rasulullah SAW terakhir. Rasulullah bukan merisaukan anaknya Fatimah, bukan merisaukan istrinya Aisyah, bukan merisaukan cucunya Hasan Husain, tapi dihembuskan Rasulullah SAW terakhir, dihembuskan napas yang terucap dari lisan beliau, ummati, ummati, umatku, kata Rasulullah SAW. Kita yang masih dipikirkan oleh Rasulullah SAW, sementara hari ini apa yang kita balas untuk Rasulullah SAW? Bersolawat kita malas, menghidupkan sunnahnya kita malu hadirin. Lebih rela kita lebih senang mengikuti gaya-gaya orang kafir daripada gaya Rasulullah. Saya habis, saya hancur badan saya, telinga saya besar-besarkan, badan saya tutup susu dan tinta, karena ikut-ikuti orang kafir dan meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW cinta betul-betul kepada kita hadirin. Suatu ketika Rasulullah waktu masih hidup beliau, Rasulullah dalam keadaan lelah, dalam keadaan lemas hadirin, terjatuh Rasulullah. Ternyata ketika ditanya, wahai Rasulullah, kata sahabat, kenapa engkau? Sakit apakah engkau? Maka Rasulullah SAW katakan, wahai sahabatku, sebenarnya aku ini sudah 3 hari tidak makan. 3 hari 3 malam tidak makan. Maka menangis para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau tidak bilang pada kami akan kumpulkan makanan untuk kau makan? Maka kata Rasulullah, tidak apa-apa. Ini aku sengaja aku tahan makan, tidak lakukan kepada makhlukku. Aku tidak lakukan kelaparan dan kesusahanku kepada manusia, supaya aku bisa berhujjah kepada Allah. Jangan lagi ada di antara umatku yang bisa sampai lapar 3 hari 3 malam tidak makan. Memikirkan kita hadirin, supaya kita jangan sampai kelaparan dibuat oleh Allah. Biarlah beliau yang kelaparan masuk beliau. Satu ketika hadirin, waktu perjanjian Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW berkorban, sahabat berkorban 1 kambing. Sementara Rasulullah SAW berkorban 3 kambing hadirin. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau korban sampai 3 ekor kambing ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, kambing yang pertama aku berkorban untuk diriku, kambing yang kedua aku korban untuk keluargaku, yang kambing yang ketiga aku tahu kata Rasulullah
banyak umat-umatku nanti yang miskin, yang mereka tidak sanggup untuk bayar korban, maka korbankan hari ini untuk mereka. Saking luar biasa kasih sayang Rasulullah SAW pada kita. Bahkan hadirin nanti di akhirat, satu-satunya yang sibuk hadirin ketika seluruh nabi-nabi terdahulu berkata nafsihi, jiwaku sendiri, diriku sendiri, aku tidak bisa menolong kalian. Ya Allah, berdoa. Seluruh nabi-nabi berdoa pada Allah nanti pada hari kiamat. Ya Allah, hari ini aku minta keselamatan untuk diriku, tidak minta yang lain ya Allah. Saking luar biasa di kiamat. Tapi satu orang laki-laki, satu orang nabi hari mulia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bersujud kepada Allah. Ya Allah, aku hari ini tidak minta pengampunan atas diriku, wala Fatimah, wala Hamzah. Aku tidak minta pengampunan untuk Fatimah ataupun Hamzah, tapi aku minta ampunan untuk umatku ya Allah, untuk umatku hari ini ya Allah. Ini saking luar biasa Rasulullah di dunia maupun di akhirat pun masih merisaukan kita hari ini. Jikalau kata Rasulullah, nanti di antara umatku yang timbangan amalan buruknya rendah, amalan buruknya hari ini melebihi amalan baiknya, maka akan dibuka sorban untuk memberatkan timbangan amal baiknya nanti pada masa. Ini luar biasa saking kasih sayang Rasulullah SAW. Tinggal kita yang dimulia, sejauh mana kita ini mau kembali kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mati-matian ini memperjuangkan agama sampai pada kita. Sampai Rasulullah diusir dari Mekah, di tempat kelahirannya, di tanah kelahirannya, di tanah yang paling dicintainya, Mekah Al-Mukarramah. Rasulullah pun diusir, pindah hijrah ke Madinah. Dia tinggalkan untuk apa? Bukan untuk masalah macam-macam, bukan untuk beliau, bukan untuk mencari harta, tapi untuk kita agar agama sampai kepada kita, agar sunnah-sunnah sampai kepada kita, agar hijab-hijab sampai kepada wanita-wanita kita. Tapi hari ini hadirin mulia, ini umat sebagian besar umat manusia, umat Islam hari ini menjauhi, menampakkan, merendahkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Seolah-olah kita ikut melempar kotoran di wajah Rasulullah SAW. Hari ini kita tolak, kita ajukan hadirin mulia, kita remehkan sunnah daripada Rasulullah SAW. Lebih bangga mengikuti orang-orang kafir hadirin mulia, gaya-gaya ikut orang kafir dan meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Malu hadirin kalau kita mau sholat, tapi kalau mabuk tak malu. Ini bapak banyak wanita-wanita kita di luar sana yang bangga dengan baju-baju seksi mereka dan pakaian-pakaian terbuka mereka, membuka auratnya dan merasa cantik mereka karena itu. Dan bapak banyak yang wanita-wanita yang hendak mengamalkan sunnah, yang hendak mengamalkan agama, pakai hijab dengan sempurna, pakai kurda ataupun cadar, tapi diolok-olok oleh manusia, diolok-olok oleh umat ini saat ini hadirin. Ini saling ini hadir. Ini perkara ini sudah di akhir zaman. Sampai-sampai Rasulullah SAW katakan, Innal Islama bada'a ghariban. Sesungguhnya Islam ini muncul dari suatu agama yang asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Maka suatu saat nanti pasti akan kembali asing dari Rasulullah SAW. Tapi apa kata Rasulullah? Fatubal ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang dikatakan asing karena agamanya. Orang-orang kalau pakai sorban ini asing, aneh. Tapi kalau mabuk tengah jalan tidak aneh hadirin. Orang-orang yang sholat ini sepertinya aneh. Katanya, oh sudah tobat, sudah jadi ustaz. Jadi olok-olokan hadirin. Jadi ejek-ejekan. Tapi kalau dia ini santai-santai saja, bermaksiat tidak aneh. Beginilah perkara hadirin. Ini saking luar biasa umat di akhir zaman ini. Maka hadirin yang mulia, mari sama-sama kita ini kembali taubat kepada Allah. Kembali sama-sama mengamalkan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka hadirin, ini masih perkara masih bulan-bulan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu perjalanan Rasulullah SAW dalam keadaan susah hadirin. Itu dikatakan tahun kesedihan. Kenapa? Dalam tahun yang sama dua orang yang dicintai Rasulullah SAW meninggal dunia, yaitu istrinya Khadijatul Kubra radhiyallahu anha dan pamannya Abu Thalib yang selalu mendoakan. Dalam keadaan sedih hadirin mulia, maka Rasulullah ingin membawa ketika sudah mulai selama ini Abu Thalib yang menjaga, yang memberi jaminan keselamatan untuk Rasulullah ketika di Mekah. Ketika saat api perbedaannya, kesalahannya hadirin mulia, hari ini Abu Thalib sudah meninggal. Jika tidak ada lagi yang memberi jaminan keselamatan untuk Rasulullah, maka Rasulullah SAW membuat rencana untuk berhijrah ke Taif hadirin mulia. Berhijrah ke daerah Taif, sesampainya di Taif hadirin, dengan harapan akan disambut baik. Tapi luar biasa penduduk Taif hadirin. Yang satu pemuka-pemuka Taif katakan, apakah tidak ada orang lain yang Allah pilih sebagai nabi kecuali engkau? Ada yang lain berkata, aku tidak mau bicara kepadamu. Jikalau kau benar-benar nabi, aku akan dapat azab. Jikalau kau berdusta, aku tidak mau bicara berdusta. Kurang-kurang Rasulullah tidak berhenti upaya Rasulullah. Setelah menemui tokoh-tokoh masyarakat di sana, ditolak.
Maka Rasulullah menemui ahli-ahli kampung, menemui warga-warga. Ternyata hari mulia warga-warga bukan menyambut mereka dalam perjalanan jauh. Jarak dari Mekah ke Taif ini 90 kilometer. Berjalan kaki berdebu panas pasir hari mulia. Sampai sana jangankan ditawarkan minum, malah diusir Rasulullah SAW. Bukan hanya diusir saja, tapi dilempari batu hari mulia. Dikumpulkan pemuda-pemuda Taif oleh orang-orang Taif dan melemparkan batu kepada Rasulullah SAW. Terjatuh Rasulullah, diangkat lagi, didorong-dorong lagi, dilempar lagi sampai 9 kilometer hari mulia. Jauh sampai Rasulullah SAW. Sampai malaikat hadirin turun untuk menawarkan diri kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, angkat tanganmu ke langit ya Rasulullah, doakan azab untuk mereka. Ataupun jika engkau suka ya Rasulullah, akan kubanturkan seluruh gunung-gunung Taif ini kepada penduduk Taif sehingga rata dengan tanah. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Tidak masalah mereka hari ini tidak terima Islam, tapi aku berharap nanti keturunan-keturunan mereka lahir dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang menyembah dan bertakwa kepada Allah. Ini satu luar biasa akhlak Rasulullah SAW. Ketika perang Uhud, Rasulullah SAW hadirin, ini perang Uhud patah gigi Rasulullah SAW. Diperangi oleh orang-orang kafir sehingga orang-orang kafir itu luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW pun berbenteng di balik gunung bersama para sahabat. Para sahabat saat itu berkata, ya Rasulullah, inilah waktunya, doakan azab untuk mereka ya Rasulullah, mintakan kepada Allah untuk azab untuk mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Allah, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu ya Allah. Jikalau mereka tahu, tidak akan mungkin memukul Nabi sendiri ya Rasulullah. Maka luar biasa kasih sayang Rasulullah SAW. Dan yang terakhir yang mulia, bagaimana kita sama-sama kembali berbakti kepada orang tua kita. Karena adanya kita, karena ada kedua orang tua kita hadir mulia. Apalagi orang tua kita sudah meninggal dunia. Dalam satu hadis, orang-orang tua yang sudah meninggal dunia di alam kubur, setiap malam Jumat hadir, mereka membawa nampan. Dengan bawa nampan maka akan datang kiriman-kiriman. Itulah berupa doa dari doa anak-anak mereka. Bayangkan saja ketika orang tua kita, ibu atau bapak kita di alam kubur hadir, dan mereka nampak tapi kita tidak mendoakan mereka. Betapa sedih mereka menunggu daripada kiriman untuk kita. Sebagaimana kita hadir menunggu besukan, betapa sedih kita kalau kita tidak ada yang besuk kita. Begitu juga ini masih bisa kita keluar matinya, tapi ketika dikubur orang tua kita tidak akan bisa lagi kembali ke dunia hadir. Dia menunggu doa kita sebagai makanan untuk mereka, sementara kita lalai mendoakan mereka. Jangankan mendoakan orang tua kita, mendoakan ampunan untuk diri kita sendiri pun kita lalai hadir. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, perjumpaan pagi ini takdir daripada Allah. Mungkin tuan-tuan tidak akan menyangka akan berjumpa saya pagi ini di sini. Begitulah hadirin, perkara yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita rencanakan, tidak pernah kita janjian, tapi terjadi. Maka terjadi takdir daripada Allah SWT. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diridhoi oleh Allah, dipandang kita oleh Allah dan pada rahmatnya, sehingga Allah SWT tolong kita. Dan saya menyuruh supaya kita sama-sama kembali kepada Allah, sama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, sama-sama berjuang di jalan hijrah, dan sama-sama kembali untuk mentaati, berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau bicara kebaikan, saya juga bukan orang baik. Saya juga bukan orang baik, saya baru belajar jadi baik dan belajar banyak pada kebaikan. Jika Allah bilang siapa yang baik di antara kita, tidak ada jaminannya kami yang di luar sini lebih baik daripada tuan-tuan yang di dalam, ataupun sebaliknya tuan-tuan yang di dalam lebih baik daripada kami. Tidak ada yang bisa menilai kita kecuali Allah. Maka kita selaku hamba hanya kita bisa memperbaiki diri kita kepada Allah. Maka hadirin mulia, ulama kita katakan surga dan neraka pun diciptakan oleh Allah untuk kita para pendosa. Surga diciptakan untuk pendosa, neraka pun diciptakan oleh Allah untuk pendosa. Cuman perbedaan, surga diciptakan oleh Allah untuk pendosa-pendosa yang taubat daripada dosanya, sementara neraka diciptakan oleh Allah untuk pendosa-pendosa yang sombong dan bangga dengan dosa-dosanya. Maka berhentilah kita nih bangga-bangga, saya di preman, saya di melawan. Tidak ada hakikatnya akan kita dari Allah SWT, karena kita semua pasti akan mati. Pasti tidak ada yang kekal abadi. 60-70 tahun saja itu kalau sampai. Kalau sampai itu sampai 60-70 tahun saja, selepas daripada itu pun sudah kurang nikmat dunia kita. Dunia ini sempat tempat tinggal, hanya tempat kita meninggal. Maka dunia ini bagaimana kita nih untuk kembali memperbaiki amal iman dan amal kita kepada Allah, agar kita tidak menjadi orang yang celaka, agar kita tidak menjadi orang yang rugi nanti kehidupan selanjutnya hadirin. Karena kita pasti akan hidup lagi di alam selanjutnya. Karena dunia ini hanya persinggahan saja. Maka kami menyuruh para tuan-tuan selepas masa tahanan ini,
Kita berdoa sama-sama agar dimudahkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, dan kami tunggu Tuhan di medan perjuangan hijrah. Sama-sama kita berhijrah di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, kembali menegakkan sunnah Rasulullah SAW, agar kita dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah, baik di kehidupan yang sementara di dunia maupun di kehidupan yang selama-lama nanti di akhirat. Insyaallah. Doa. Insyaallah kita berdoa insyaallah. Habis doa ya insyaallah ya. Kita sama-sama berdoa tawajud kepada Allah dan tolong oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ni'amin, hamdan ni'amahu wa yukabiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal ikram wa husni sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal mu'minin. Amin. Ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar الرحيم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, Engkau yang menciptakan kami ya Allah, Engkau lebih tahu keadaan kami ya Allah. Ampuni kepada kelemahan kami ya Allah. Engkau telah banyak memberikan perintah pada kami, namun hanya sedikit yang bisa kami kerjakan ya Allah. Engkau telah banyak memberikan larangan kepada kami ya Allah, namun hanya sedikit yang bisa kami tinggalkan ya Allah. Ampuni kelemahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau lebih tahu keadaan kami ya Allah. Engkau tahu kami lemah maka kuatkanlah ya Allah. Engkau tahu hati kami keras maka lembutkanlah ya Allah. Engkau tahu kami bodoh maka pahamilah ya Allah. Engkau tahu kami tersesat maka bimbinglah ya Allah. Engkau tahu kami banyak dosa maka ampunilah ya Allah. Ampuni dosa kami baik sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Baik dosa kecil maupun dosa yang besar ya Allah. Dosa yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan ya Allah. Dosa yang kami ingat maupun yang kami lupa ya Allah. Dan tidak satu pun bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami tadahkan kedua tangan hina kami ya Allah. Manakah lemah tak berdayanya kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami mohon ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa bapak-bapak kami ya Allah. Mungkin dari bapak kami ada yang telah meninggal dunia ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Luaskan kuburnya ya Allah. Pandang dia daripada rahmat-Mu ya Allah. Bukakan pintu surga masuk dalam kuburnya ya Allah. Ampuni dosa-dosa ya Allah. Terima kebaik-baikannya ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, mungkin di antara kami ya Allah, bapak-bapak kami yang masih hidup ya Allah. Jikalau dia belum kuat bersolat, kuatkan dia bersolat ya Allah. Dia panas kepanasan dingin kedinginan ya Allah, mengenapkan kami ya Allah. Kadang-kadang dia sembunyikan kesusahan mereka hanya untuk buat kami senang ya Allah. Sampai kadang-kadang mereka hilang dalam hal mereka bawa dan kami ampuni mereka ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, kadang-kadang mereka sampai melalaikan sholat ya Allah. Kadang-kadang mereka sampai tidak sholat hanya untuk mengingatkan kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, dosa bapak-bapak kami ya Allah. Maafkan kesalahan mereka ya Allah. Bantu mereka dari kesusahan mereka ya Allah. Kami sudah sering menyusahkan mereka dari kami kecil ya Allah. Dan kami sudah lagi bapak-bapak kami baik di dunia maupun di akhirat ya Allah. Ini kalau masih hidup panjang umur taatnya ya Allah. Dan hatinya demikian hidayah kepada ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ibu-ibu kami ya Allah. Mungkin dari ibu kami ada yang telah meninggal dunia ya Allah. Kita bisa lagi buat amal ya Allah. Jika ada amal baik kami ya Allah, Engkau cintai, Engkau ridho ya Allah. Ambil amal kami itu amal mereka ya Allah. Ya Allah, tolongkan kami tidak ada durhaka kepada mereka ya Allah. Ampuni kami ya Allah, kami belum puas ya Allah. Kami belum benar melayani ibu kami ya Allah. Mereka ya Allah susah ya Allah. Susah di atas susah mereka mengandung kami ya Allah. Lahirkan kami mereka nyawa mereka ya Allah. Menyusui kami ya Allah. Kami kencing dan berak di badan mereka, mereka tetap kasih sayang kepada kami ya Allah. Kasihan mereka seperti bagaimana mereka mengasihi kami ketika kami bayi ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, mungkin di antara kami ya Allah ada ibu-ibu kami yang masih hidup ya Allah. Alhamdulillah dia tutup orang ya Allah. Tentu kami yang beri hidayah kepada ibu kami ya Allah. Dan kesusahan mereka ya Allah. Ya Allah, kami belum kuat kami untuk sholat ya Allah. Ya Allah, kami menjadi saksi mereka orang hebat ya Allah. Kami menjadi saksi perjuangan mereka ya Allah. Mereka kadang-kadang pura-pura kenyang agar kami bisa makan ya Allah. Mereka kadang-kadang pakai pakaian lama ya Allah agar kami bisa pakai beli baju baru ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang kami nangis ya Allah. Aku tinggal yang dosa ibu ya Allah. Kadang-kadang kehidupan kami ya Allah.
Kami buat jatuh air mata ibu-ibu kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni ibu-ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Allah, tolong kami ya Allah. Kalau kita tahu daripada masalah-masalah kami ya Allah. Kami tidak tahu keadaan anak istri kami ya Allah. Kami kena fitnah ya Allah. Mungkin istri kami dihina ya Allah. Mungkin istri kami berusaha hidup mereka ya Allah. Tutupi ya Allah. Ya Allah ya Allah, mengampuni kami, ampuni dosa mereka ya Allah. Mungkin karena kehilangan kami, mereka menjadi omongan masyarakat ya Allah. Ya Allah ya Allah, Rahim, selamatkan, bantu, tolong anak-anak kami ya Allah. Mungkin antara ya Allah, anak-anak kami kurang jajan, tolong mereka ya Allah. Mungkin mereka dihina kawan-kawan, mereka tidak kesalahan kami ya Allah, tutupi kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Allah, Rahim, berikanlah hidayah dalam diri kami ya Allah. Kuatkanlah kami agar taat kembali kepadamu ya Allah. Kuatkanlah kami benci dan masyarakat kami ya Allah. Kuatkanlah sifat-sifat hewan dan dalam hati kami ya Allah. Dalamkanlah hiasilah hati kami dan hiasi sifat-sifat baik ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, maafkan kami ya Allah. Kami bodoh dan kata untuk berdoa ya Allah. Yang pada berdoanya dikasihmu Rasulullah SAW ya Allah. Sampaikan salam kami pada Rasulullah SAW ya Allah. Jangan sampai akhirat nanti Rasulullah tidak mengakui kami sebagai umat ya Allah. Kami sadar kami mencoreng sunnahnya ya Allah. Kami sadar kami jauh dari ajarannya ya Allah. Ya Allah, beri kami taufik pahamkanlah kami agama ya Allah. Beri taufik kami dalam menjalankan agama ya Allah. Ya Allah, pandang kami ya Allah. Engkau lebih tahu hati-hati kami ya Allah. Selesaikan masalah kami ya Allah. Masalah kita maupun masalah akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami sadar kami akan mati ya Allah. Kami tidak tahu dan cara apa kami mati ya Allah. Ya Allah, buatlah hembusan nafas kami yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, matikan kami ya Allah dalam keadaan Engkau ridho kepada kami ya Allah. Matikan kami dalam keadaan Engkau hidayah alam ya Allah. Matikan kami husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, Engkau masalah segala sesuatu ya Allah. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang ya Allah. Engkau lebih tahu apa yang kami butuhkan ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa rasuluh wa rasuluh wa rasuluh wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah. Allahu Akbar. Aku Saddam. Iya. Terima kasih Ustaz. Kami insya Allah langsung berangkat sampai di Sudirman. Ini ada goreng-gorengan ini buat pagi-pagi.